Yang pertama ada pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian risiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Metode pengendalian risiko dilakukan dengan beberapa metode berikut ini. Yang pertama ada penghindaran risiko atau risk avoidance. Metode yang digunakan untuk menghindari risiko yang tidak perlu dengan cara tidak berpartisipasi pada aktivitas yang dapat memberikan kesempatan untuk terpapar dalam risiko ini. Yang kedua ada mengurangi risiko atau reduction. Metode manajemen risiko dengan mengurangi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko menjadi semakin besar. Biasanya metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor mana saja yang dapat dikontrol dan mana yang tidak. Yang ketiga, sharing atau berbagi risiko. Tidak semua risiko harus ditanggung sendiri. Anda bisa membagi risiko yang dihadapi dengan partner Anda. Ketika menjalankan bisnis, sebaiknya Anda menjalankan secara matang mengenai risiko yang akan dihadapi bersama. Yang keempat ada transferring atau pengalihan risiko. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara menunjuk ke seseorang atau sebuah lembaga untuk menanggung sebuah beban dengan imbalan tertentu. Yang terakhir ada risk prevention atau pencegahan risiko. Metode ini ada dikarenakan sebuah kepercayaan bahwa tidak ada yang dapat sepenuhnya akan menghilangkan risiko, akan tetapi masih dimungkinkan untuk mengurangi persentase terjadinya. Untuk selanjutnya ada penanganan risiko atau risk handling. Proses penanganan risiko yaitu cara mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, menurunkan dampak risiko, menerima risiko, menghindari risiko, dan mengalihkan atau mentransfer risiko, dan memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik yang dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko. Untuk selanjutnya ada aktivitas penanganan risiko. Penanganan risiko yang dijalankan adalah membandingkan antara realisasi penanganan risiko dengan target kinerja penanganan risiko. Realisasi didukung dengan dokumen yang lengkap dan andal, serta realisasi penanganan risiko harus memenuhi syarat kumulatif atau inovasi baru atau modifikasi sistem pengendalian yang ada, selaras dengan opsi dan deskripsi apa yang mungkin terjadi, penyebab dan atau dampaknya, dan jelas ukuran kinerjanya dan terukur target penanganannya serta sesuai dengan target dan ukuran kinerja. Selanjutnya ada langkah-langkah penanganan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi kemungkinan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu proyek atau kegiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming dengan tim proyek, melihat dokumentasi proyek sebelumnya, atau melakukan analisis SWOT. Yang kedua ada evaluasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, selanjutnya harus dinilai untuk menentukan tingkat dampaknya terhadap proyek atau kegiatan. Risiko yang memiliki dampak besar dan probabilitasnya tinggi harus diberikan prioritas lebih tinggi daripada risiko yang memiliki dampak rendah dan probabilitas rendah. Selanjutnya ada perencanaan respon risiko. Setelah risiko dinilai, selanjutnya adalah merencanakan respon risiko. Respons risiko bisa berupa menghindari, meminimalkan, mentransfer, atau menerima risiko tersebut. Pada tahap ini, tim proyek harus juga merencanakan bagaimana cara mengimplementasikannya respon risiko yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengimplementasi respon risiko. Setelah perencanaan respon risiko dibuat, selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Tim proyek harus memastikan bahwa semua langkah yang telah direncanakan untuk menangani risiko dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana. 5. Monitor dan evaluasi. Langkah terakhir adalah memantau dan mengevaluasi respon risiko yang telah dilaksanakan. Tim proyek harus memastikan bahwa respon risiko yang telah dipilih telah efektif dalam mengurangi atau menghilangkan risiko. Jika diperlukan, tim proyek harus memperbaiki rencana respon risiko untuk mengatasi risiko yang masih ada.
Selanjutnya ada klasifikasi resiko atau risk classification. Risk classification adalah suatu praktek pengelompokan orang berdasarkan resiko yang mereka hadapi, termasuk kesamaan biaya untuk potensi kerugian dan kerusakan, seberapa sering resiko terjadi, dan apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan resiko tersebut. Berikut ini ada klasifikasi resiko terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada resiko spekulatif atau speculative risk. Resiko spekulatif adalah suatu resiko yang dapat memberikan kemungkinan untung atau rugi, atau tidak untung dan juga tidak rugi. Yang kedua ada resiko murni atau pure risk. Resiko murni adalah resiko yang hanya memiliki satu akibat, yaitu kerugian, sehingga tidak ada orang yang akan menarik keuntungan dari risiko ini, contohnya kebakaran dan kerusakan mesin. Yang ketiga, ada resiko fundamental atau fundamental risk. Resiko fundamental adalah resiko yang disebabkan dan akibatnya tidak menyangkut seseorang, sehingga kerugian yang terjadi dari resiko bersifat fundamental biasanya tidak hanya menimpa seseorang pribadi, tetapi menimpa banyak orang, contohnya seperti gempa bumi, perang, dan lain-lain. Yang keempat ada resiko khusus atau particular risk. Resiko khusus adalah resiko yang disebabkan oleh kejadian individual dan akibatnya terbatas. Contohnya adalah pencurian. Yang kelima, perubahan klasifikasi resiko. Perubahan klasifikasi resiko dapat terjadi apabila penyebab terjadinya resiko dan akibat dari resiko berubah, dapat disebabkan adanya cara pandang seseorang terhadap resiko tersebut. Contohnya adalah dahulu pengangguran dianggap sebagai kemalasan atau kurangnya keterampilan seseorang, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai resiko khusus. Saat ini, orang cenderung memandang pengangguran sebagai gejala yang umum, oleh karena itu pengangguran dipandang sebagai resiko fundamental. Yang keenam ada kegunaan klasifikasi resiko. Klasifikasi resiko berguna dalam rangka menetapkan apakah suatu resiko dapat diasuransikan atau tidak, dan untuk menentukan apakah suatu resiko lebih tepat ditangani oleh pemerintah atau diserahkan kepada lembaga asuransi komersial. Yang terakhir ada resiko yang dapat diasuransikan dan resiko yang tidak dapat diasuransikan. Resiko spekulatif tidak dapat diasuransikan karena pada resiko ini terdapat kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan. Resiko murni dapat diasuransikan karena hanya mempunyai satu kemungkinan, yaitu mendatangkan kerugian. Berikutnya ada berdasarkan jenis dampaknya, resiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada resiko sistematik, yang kedua ada resiko spesifik. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa baca gambar di atas. Untuk selanjutnya ada pendekatan pasar. Konsep pendekatan pasar adalah menghasilkan identifikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, yaitu telah ditransaksikan dalam pasar yang wajar, di mana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. Berikut adalah penjelasan dari tiga pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan pasar atau market approach. Yang kedua, pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Yang ketiga, pendekatan biaya atau cost oriented approach. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa baca gambar di atas. Jadi kesimpulannya, pengendalian resiko adalah metode pengendalian yang tidak melibatkan uang atau dana. Metode ini terdiri dari tiga harapan, yaitu sebelum, pada saat terjadi, dan sesudah terjadi kontrak dengan kerugian. Di sini kejadian-kejadian yang mengakibatkan kerugian keuangan diupayakan untuk dikurangi kemungkinan terjadinya, dan besarnya kerugian keuangan yang terjadi diminimalkan. Resiko operasional adalah sebuah resiko yang mempengaruhi semua bisnis karena resiko operasional tidak dapat dipisahkan dalam melakukan aktivitas proses dan operasional. Baik teman-teman, semoga teman-teman semua paham atas apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.